catnya ini aku lihat kayaknya kesan kayunya kerasa banget ya. Ini memang kayu apa nih, Teh? Untuk jenis kayunya, untuk yang di pantry ini kayu jati. Oh, oke. Tapi untuk pintu di kitchen set ini bukan kayu baru. Oh, ini ya? kayu bekas yang kita gunakan, sisa dari pemakaian furniture yang kita pakai. Selamat pagi sahabat Rumah Impian, bagaimana akhir pekan Anda? Menghabiskan waktu di rumah atau mencari suasana baru bersama keluarga di luar rumah? Nah, kalau Mia dan keluarga nih, seringnya memanfaatkan hari libur untuk quality time di rumah bersama keluarga. Bercengkerama sambil nonton TV pun menjadi aktivitas yang menyenangkan jika ruangannya seperti ini ya sahabat Rumah Impian. Ruangan yang lapang, dilengkapi stool dengan tampilan yang penuh warna, tentu menarik perhatian. Sahabat Rumah Impian mau juga stool seperti ini? Mudah kok membuatnya. Untuk membuat papan dudukannya, saya memerlukan diameter dari ban ini. Saya mendapatkan ukuran 42 cm. Ukuran ini digunakan untuk memotong papan dudukannya. Untuk membuat pola lingkaran pada papan, kita membutuhkan jangka. Namun, jika Anda tidak memiliki jangka, saya akan berbagi tips bagaimana tentang membuat jangka dengan alat dan bahan yang ada. Lipat koran selebar 2 jari, ulangi hingga selesai. Nah, bentuknya jadi menyerupai penggaris. Sekarang kita tandai yuk. Tentukan titik 0 cm dengan jarak 1 cm dari tepi. Lalu tandai jarak 21 cm dari titik 0. 21 cm adalah jari-jari lingkaran ban. Beri batas luar untuk penggaris koran ini. Misalnya, 4 cm dari jarak jari-jari lingkaran tadi. Buat lubang kecil pada kedua sisi titik 0 dan 21 cm ya. Nah, penggaris yang saya buat tadi udah jadi nih. Mau tahu gimana caranya jadi jangka? Posisikan penggaris ini di tengah papan, lalu gunakan sebagai jangka. Caranya adalah dengan meletakkan pensil pada titik 0 cm dan 21 cm. Pensil pada titik 0 adalah sumbu rotasi pergerakan pensil pada titik 21 cm. Nah, dengan cara ini, Anda dapat membuat lingkaran sempurna. Mudah kan? Nah, pola lingkarannya udah jadi nih. Sekarang kita potong. Supaya empuk, kita lapisi dengan busa dengan ukuran yang sama. Busanya udah siap, papannya juga udah siap. Selanjutnya kita bungkus menggunakan kain. Pilih bagian kain yang akan digunakan. Letakkan papan di tengahnya. Beri jarak sekitar 5 jari dari batas tepi papan ke batas tepi kain. Lalu potong kainnya. Selanjutnya, papan dan busa kita bungkus dengan kain yang telah dipotong menggunakan stapler gun.
Balik posisi papan dan busa, lalu bungkus. Jangan lupa rapikan tiap bagian kainnya ya. Nah, bantalannya udah jadi nih. Udah bisa kita langsung taruh di ban. Tapi agar tampilan bannya lebih menarik, kita bisa cat terlebih dahulu. Supaya tampilan menarik, warna yang digunakan dapat disesuaikan dengan kain pembungkus pada dudukannya. Selain ban ini digunakan untuk tempat duduk, ban ini juga berguna sebagai tempat penyimpanan barang dengan cara menambahkan papan pada bagian bawah dan dikaitkan menggunakan kawat. Gunakan papan dengan ukuran yang sama seperti pada dudukannya. Samakan warna papan bagian dasar ini dengan warna ban. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk dan meja, stool ini juga bisa menjadi tempat penyimpanan loh. Nah, bagaimana sahabat rumah impian? Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba! Permisi Teh Mia. Mangga diminum. Ayo, silakan diminum. Iya. Masih haus kan ini kan? Tadi keliling-keliling dulu Oh, Teh. gitu ya. Ih beneran deh, dulu kan Teteh pernah cerita ya kalau rumahnya waktu itu dibilang adem terus plong. Ini beneran deh, aku ngerasanya memang plong banget dan memang apa ya, sejuk gitu ya. Kita membangun rumah ini memang konsepnya kita ingin nyemplung dan siasati lahan yang memang tidak terlalu besar. Jadi kita satukan antara ruang tamu, kemudian ruang TV, ruang makan dalam satu Area ya. Satu area. Biar bisa kumpul juga. Betul, jadi memang mungkin tanpa sekat ini ngerasa kayak ruangannya bener-bener jadi tambah luas, padahal mungkin tidak seluas yang kita bayangkan. Meski begitu, pembagian ruang ini terwakili dengan penempatan furniturnya, seperti sofa untuk menerima tamu, tempat duduk ala lesehan untuk bersantai, serta area pantry yang ditandai dengan keberadaan kitchen set. Material kayu terasa spesial di sini. Sang suami yang mengembari kayu mengaplikasikannya pada lantai. Selain berkesan natural, kayu memberi rasa hangat di musim dingin atau hujan karena dapat menyimpan panas. Kayu juga lebih nyaman di kaki karena teksturnya lebih empuk daripada keramik atau marmer. Dan ini jendelanya gede-gede gitu ya Teh ya, plus kayaknya semuanya blong gitu, sama sekali nggak ada curtain, terus juga kayaknya sinar matahari juga masuk gitu ya. Itu memang yang kita pikirkan dari awal, kalau misalnya rumahnya kecil, kemudian dia tidak ada jendela bukan yang besar seperti ini, panas sih rasanya ya. Betul. Karena kita kan tidak pakai AC. Nah, jadi kita mensiasati juga dengan jendela yang bukannya besar-besar seperti ini, makanya terlihat juga seperti lebih besar daripada ruangan. Dan aku juga ngerasanya nih sahabat rumah impian pas tadi dari luar terus ke dalam, kerasanya juga tetap aja rasanya sejuk. Pengalaman yang berbeda saya jumpai di area ini. Bahkan, saya sempat tertipu dengan penampilan dinding ini. Rumah kamu ini kayaknya kesan industrialnya tuh kayak kerasa gitu. Jadi kayak mulai dari ini nih, dindingnya kontainer, terus juga instalasi listriknya kelihatan kayak gitu. Emang dari awal kayak gitu ya kayak? Jadi Dewi, ini bukan kontainer loh. Oh bukan Ini kontainer, terus apa? spandek, ini spandek Spandek yang biasanya buat atap rumah. Jadi sebetulnya waktu kita buat rumah ini, kami ini pertama suami saya ingin bikin rumah dengan konsep kontainer. Nah, hanya mengingat pengiriman yang sangat sulit, agak sulit ya pengirimannya. Kemudian biayanya juga lumayan ya. Kita siasati dengan menggunakan spandek ini. tapi jatuhnya sama murah. sekali nggak kelihatan. Gimana Teh? Dan jatuhnya murah kalau pakai Oh spandek ini. iyalah ya, dibanding kontainer Iya. pastinya spandek juga dari sisi harga Betul. lebih terjangkau lah ya.
Harga yang terjangkau serta pemasangannya yang mudah bisa menjadi alternatif bagi sahabat rumah impian yang ingin memiliki interior unik seperti ini. Selain itu, spanduk juga kuat, ringan, tahan lama, anti pecah dan retak, anti keropos, dan tidak tembus sinar matahari. Dan juga nih sahabat rumah impian, kalau aku perhatiin juga ya, ini ada list kayu ini juga menarik juga nih Teh. Kepikirannya kenapa nih Teh? List kayu ini awalnya kami berpikir bagaimana cara menempelkan stop kontak yang ada di belakang Mbak Dewi ini. Aha. Ya. Oh ya. Akhirnya kita coba dengan memakaikan satu lembar kayu, memang lebih manis melihatnya. Betul. Dan bisa menyembunyikan kabel-kabel yang ada di belakang. Wah, ini dapatnya 2 nih. Dari sisi tampilan kelihatan lebih manis, terus juga fungsinya ternyata juga bisa buat ngumpetin dari instalasi listrik itu tadi ya. Iya, betul. Ingin mengubah tampilan furniture kusam jadi menarik kembali? Simak tipsnya setelah yang satu ini ya.